Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiyu. Bab 401. Dokter memandang Fang Qiyu dengan heran, bertanya, apakah ini juga pengobatan dari pengobatan Tiongkok? Ada begitu banyak perawatan pengobatan Cina, dan ini adalah salah satunya, kata Fang Qiyu. Pengobatan Tiongkok tidak selemah yang saya kira. Dokter mengangguk dan menambahkan, bagaimana dengan ini? Biarkan aku mentraktirmu makan. Saya semakin ingin tahu tentang pengobatan Tiongkok karena Anda. Saya ingin Anda memberitahu saya lebih banyak tentang hal itu jika saya boleh. Tidak hari ini, aku takut. Saya punya sesuatu yang harus dilakukan. Fang Qiyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mungkin lain kali. Kemudian Fang Qiyu meninggalkan rumah sakit bersama Jiang Miaoyu. Ketika mereka kembali ke hotel, Fang Qiyu menemukan bahwa hanya 3 orang yang masuk final Jiangjing berada di sekolah yang sama dengannya. Dia tidak tahu peserta lainnya. Selain itu, Fang Qiyu hanya tahu bahwa hotel ini disiapkan khusus untuk para kontestan dari seluruh negeri oleh CCTV. Jiang Mengji tidak masuk ke final karena dia hanya belajar pengobatan Tiongkok selama setahun dan tidak memiliki latar belakang dalam pengobatan Tiongkok tradisional, jadi dia gagal. Banyak orang juga terkejut dengan kedermawanan dari pengaturan program CCTV. Ada lebih dari 300 orang. Masing-masing punya kamar sendiri. Jadi program telah memesan seluruh hotel. Itu adalah sejumlah besar uang dalam hal akomodasi. Apakah kamu sudah membongkar barang-barangmu? Jiang Miaoyu bertanya ketika mereka sampai di hotel. Tidak. Fang Qiyu mengangkat bahu dan berkata, saya baru saja tiba pagi ini dan langsung pergi ke Anda. Kami diberitahu bahwa kami berada di sini untuk merekam 2 pertunjukan pertama dengan 340 kontestan. Hanya 100 orang yang bisa maju ke babak berikutnya di episode pertama. Dan 50 dari mereka akan masuk ke babak berikutnya di episode kedua. Butuh 3 hari untuk merekam pertunjukan. Dan kami telah menghabiskan 2 hari datang ke sini sebelumnya, jadi kami akan berada di sini selama seminggu. Jiang Miaoyu berkata setelah melakukan perhitungan, meskipun ini adalah hotel yang baik, kami tidak akan memiliki layanan kebersihan dalam 7 hari ke depan karena mereka hanya memesan seluruh hotel. Baik. Fang Qiyu tersenyum. Ketika mereka berbicara, mereka telah mencapai lantai 4, di depan kamar hotel Fang Qiyu. Biarkan saya membantu Anda membersihkan kamar Anda. Ketika Fang Qiyu membuka pintu, Jiang Miaoyu langsung masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia melihat bahwa dia bahkan tidak membuka kasingnya. Oleh karena itu, Jiang Miaoyu segera naik dan mengambil semua barang dalam koper dan menyimpannya. Aku meletakkan sandal di meja samping tempat tidur dan handuk di kamar mandi, oke. Jiang Miaoyu sudah mulai membantu membongkar paket Fang Qiyu. Tidak masalah. Saya bisa melakukan ini sendiri. Anda tidak harus melakukannya. Fang Qiyu maju sambil tersenyum, meraih tangan Jiang Miaoyu. Sudah waktunya untuk makan malam. Ayo pergi. Kemudian Fang Qiyu membawa Jiang Miaoyu keluar dari kamar. Sementara itu, penerbangan dari Jiangjing tiba di bandara ibu kota. Seorang pria berjaket hitam, berpakaian seperti Neo di The Matrix, berjalan keluar dari bandara. Dia mengenakan kacamata hitam dan merokok cerutu, yang membuatnya terlihat cukup angkuh. Itu tidak lain adalah He Gaoming. Hebat, aku yakin tidak ada yang akan mengenaliku ketika aku berpakaian seperti ini. Menatap langit, He Gaoming berpikir sendiri sambil merokok cerutu. Sebenarnya, dia datang ke ibu kota untuk menjual bumi harta untuk Fang Qiyu. Seseorang menghubunginya bahwa ada rumah lelang yang cukup terkenal di ibu kota yang ingin melelang bumi harta karun tanpa komisi. Itu sebabnya dia datang ke ibu kota dengan 3 bumi harta. Aku punya 3 harta bumi dalam diriku. Saya akan dipukuli keluar dari saya jika ada yang tahu lokasi saya. Serah terima dimulai besok. Saya harus lebih berhati-hati malam ini. He Gaoming berpikir sendiri. He Gaoming berjalan keluar dari bandara. Tolong, bagian timur kota. Dia naik taksi dan meninggalkan bandara. Lelang Baoyi. He Gaoming berseri-seri. Dia telah melakukan penelitian sebelumnya. Rumah lelang ini cukup kuat di seluruh negeri. Rumah lelang internasional Capital Baoyi adalah salah satu dari 10 rumah lelang teratas di Huaxia. Bergantung pada kekuatan finansial dan rantai industrinya yang kuat, serta gagasan pengembangan strategisnya yang sangat berwawasan ke depan, perusahaan ini bertekad untuk menjadi rumah lelang utama internasional. Dengan perkembangan lebih dari 1 dekade, itu berhasil menjadi salah satu dari 10 rumah lelang terbaik di Huaxia dan juga mendapatkan popularitas di seluruh dunia. Namun, rumah lelang Baoyi tidak hanya melelang barang antik, lukisan, dan porselen yang populer di kalangan banyak orang, ia juga melakukan bisnis di dunia seni bela diri.
Oleh karena itu, berita bahwa John Doe akan menjual Earth Treasures menarik banyak minat perusahaan. Earth Treasures tidak hanya bisa memberi mereka lebih banyak klien seni bela diri tetapi juga bisa membantu mereka mengambil tempat di dunia seni bela diri. Jika mereka dikenali oleh para praktisi, mereka mungkin dapat mengambil alih semua pelelangan di dunia seni bela diri. He Gaoming tahu bahwa rumah lelang Baoyi cukup kuat, jadi dia bergegas ke ibu kota dengan 3 bumi harta karun. Rumah lelang itu terletak di bagian timur kota, jadi He Gaoming langsung pergi ke sana tanpa berkeliaran di tempat lain, karena takut kalau-kalau terjadi kecelakaan. He Gaoming langsung pergi ke hotel yang telah ia pesan sebelumnya begitu ia tiba di bagian timur kota. Itu cukup bagus. Setelah melihat kamar itu, He Gaoming menyadari bahwa sekarang sudah lebih dari jam 2 siang, dan dia belum sarapan. Karena itu, dia turun dan menuju ke restoran hotel. Dia tidak bisa meninggalkan bumi harta karun di kamarnya, jadi dia memutuskan untuk membawanya. Namun, itu tidak aman jika dia berkeliaran. Dengan demikian, restoran hotel akan menjadi pilihan terbaik baginya. He Gaoming telah tiba di pintu masuk restoran, siap untuk berjalan masuk. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya. He Gaoming berhenti sejenak saat dia melihat pria itu. Pria itu memiliki rambut panjang seperti The Beatles, dengan setengahnya berwarna perak. Wajahnya dipenuhi bekas jerawat. Matanya cekung dengan cara yang membuat orang merasa aneh. Detak jantung He Gaoming mulai berdetak kencang ketika dia melihat pria itu karena dia jelas bisa merasakan niat membunuh tanpa ampun dari pria itu. Tanpa ragu-ragu, He Gaoming segera berbalik dan siap berlari seolah-olah dia tidak melihat pria itu sama sekali. Tapi begitu dia berbalik, dia membeku. Pria lain dengan pakaian yang sama muncul di depannya, membuatnya merasa seolah-olah sedang melihat ke cermin. Tapi ketika melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa mereka tidak mirip satu sama lain kecuali pakaian mereka. Orang ini sama sekali tidak membuat orang merasa terintimidasi. Apa yang bisa saya bantu, Tuan? He Gaoming bertanya, tersenyum. Selain itu, dia tidak bisa merasakan apapun dari mereka. Dengan kata lain, keduanya lebih kuat dari dia, dan mereka bahkan tidak pada level yang sama. Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Yang lebih buruk, melarikan diri sepertinya tidak mungkin. Peter derai, tanpa menjawab He Gaoming, mereka berdua mulai berjalan ke arahnya pada saat yang sama. Bisakah kita membicarakan ini, teman-teman? He Gaoming menjadi sedikit cemas. Sambil mengamati lingkungan di sekitarnya, He Gaoming mulai menyalurkan ki internalnya, siap untuk melarikan diri. Sebelum dia bisa keluar, dua orang ini hanya dipercepat dan datang tepat. He Gaoming langsung masuk ke sebuah terowongan di sebelah restoran, berlari seperti neraka. Akibatnya, dia menemukan bahwa tidak ada jalan keluar setelah dia berlari sebentar. Baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah jalan buntu. Di ujung jalan, ada toilet tanpa jendela sama sekali. Dengan putus asa, He Gaoming langsung melompat ke atas dan membuka saluran perawatan di atap toilet, berusaha untuk menjauh darinya. Namun, dia terlalu lambat. Sebelum dia bisa merangkak ke dalam terowongan, kedua pria itu bergegas ke toilet. Masing-masing memegang kakinya, menariknya langsung keluar dari terowongan, dan menendang dadanya dengan keras pada saat yang bersamaan. Bang! He Gaoming, yang sedang terlempar pergi, langsung menghancurkan pintu toilet. Tuan-tuan, tuan-tuan, He Gaoming mengulurkan tangannya di depan dadanya untuk menghentikan mereka. Kita semua adalah praktisi seni bela diri, kan? Tidak perlu kejam. Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda inginkan. Agak tidak pantas memukul seseorang tanpa memberi alasan. Kalian adalah atasan marsial kelas 5. Jika kabar tersebar, Anda akan malu untuk menggertak seseorang yang lebih lemah dari Anda. Keduanya membeku. Pria dingin itu terus melangkah maju tetapi ditangkap oleh pria lain ketika dia akan mengenai He Gaoming lagi. Beri kami harta bumi, maka kami akan menyelamatkan hidupmu, kata pria itu. Bumi harta karun. Dia Gaoming berhenti sejenak dan bertanya, apa bumi harta karun? Kau menggali kuburmu sendiri. Pria dingin itu bergegas maju dan menendang dada He Gaoming. Dia begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi He Gaoming untuk menerima pukulan itu. Engah. Darah menyembur dari mulutnya. Dia Gaoming menggertakkan giginya dengan sakit, menyeka darah di mulutnya, lalu menghantam tanah dengan kedua tangan. Po! Ada suara besar. He Gaoming berdiri dan berkata kepada mereka, ketika seekor babi akan dibunuh, ia berjuang. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak bisa memperlakukan aku lebih buruk dari babi. Apa kau serius berpikir aku akan menerima itu? Kamu ingin bertarung? Ayo berjuang. He Gaoming meraung, mengeluarkan semua ki internalnya dalam sekejap.
Dia dengan ganas berlari ke arah kedua pria itu seperti banteng gila. Namun, dia terlalu lemah. Po. Begitu dia bergerak, dia ditendang oleh mereka berdua pada waktu yang sama lagi, terlempar kembali ke toilet, dan mendarat di toilet tertutup. Tidak sakit sama sekali. He Gaoming berdiri dan berkata, "Ayo, bunuh aku jika kau bisa." Kemudian dia bergegas keluar lagi, tetapi ditendang kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Perlawanan He Gaoming tidak berpengaruh. Kacau. Setelah dipukul beberapa kali berturut-turut, sebuah toilet pecah. Aliran air menyembur keluar. He Gaoming, yang telah ditendang ke toilet lagi, menyemburkan begitu banyak darah. Meskipun tidak memar, ia tidak memiliki kekuatan untuk berdiri lagi. Itu tidak sakit, He Gaoming masih berjuang untuk bangun. Po. Ada celah yang tajam. Mereka menamparkan kepalanya. Kemudian kedua pria itu meraba-raba tubuhnya dan mengambil 3 harta karun bumi yang tersembunyi di 3 tempat berbeda di tubuh He Gaoming. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 402. Kotoran. He Gaoming mencengkeram perutnya kesakitan. Melalui celah di toilet, dia melihat kedua pria itu berjalan pergi. Dia kemudian meninju tanah dengan marah. Rasa sakit bertambah buruk karena pukulan itu. Ah! Teriakan kesakitan terdengar. He Gaoming sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia masih dirampok meskipun dia sangat berhati-hati dan berhati-hati. Yang paling penting adalah bahwa harta karun bumi adalah milik tuannya. Dia sangat marah karena dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk pria misterius itu, tetapi akhirnya, dia gagal menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak hanya marah pada pria tetapi juga marah pada dirinya sendiri. Dia telah berbaring di tanah selama 5 menit penuh. He Gaoming tidak berdiri sampai rasa sakitnya sedikit berkurang. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Aku telah dirampok. Anda dapat memeriksa lokasi ponsel saya. Apapun yang diperlukan, cari tahu siapa yang melakukan ini. Menggantung telepon, He Gaoming bersandar di dinding toilet, menarik napas dalam-dalam, dan mengingat penampilan kedua pria tadi. Pada awalnya, dia tidak mengerti bagaimana orang bisa berpakaian seperti itu. Sekarang dia tahu mengapa mereka melakukan ini. Kamuflase. He Gaoming menemukan bahwa itu adalah perampokan yang rumit. Keduanya menutupi wajah mereka dengan rambut panjang. Bahkan jika dia mencoba untuk melihat lebih dekat pada mereka, yang bisa dia lihat hanyalah setengah dari wajahnya. Karena itu, meskipun He Gaoming berusaha keras untuk mengingat kembali apa yang telah dilihatnya, ia hanya bisa mengingat pakaian mereka. Ingatan wajah mereka begitu kabur. Siapa mereka? He Gaoming mulai merenung. Dia memikirkannya sebentar, lalu memberikan jawaban. Tidak ada keraguan bahwa tersangka utama adalah rumah lelang. Setelah makan malam, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu berjalan di jalan untuk sementara waktu. Kemudian mereka kembali ke kamar masing-masing. Telepon Fang Qiyu berdering ketika dia baru saja kembali ke kamarnya. Dia mengeluarkan telepon dan mendapati nomor itu aneh. Halo, siapa itu? Fang Qiyu mengangkat telepon dengan bingung. Hai, saya dokter di rumah sakit ibu kota. Kami berbicara siang ini. Apakah kamu ingat? Pria itu bertanya di sisi lain telepon. Ya, saya ingat. Fang Qiyu mengangguk. Karena Anda sangat mahir dalam pengobatan Tiongkok, Anda harus mengenal banyak dokter pengobatan Tiongkok yang hebat. Apakah Anda kenal seseorang yang pandai membuat tulang? Tanya dokter dengan nada cemas. Seberapa hebat yang kamu inginkan? Fang Qiyu bertanya. Lebih baik menjadi tipe master yang dapat sepenuhnya menyembuhkan fraktur komunitif tanpa harus dioperasi, kata dokter. Siapa yang perlu kamu rawat dan bagaimana kondisi pasien? Fang Qiyu ragu-ragu untuk sementara waktu dan bertanya. Aku tidak punya waktu untuk ini, dokter itu sangat cemas. Jika kamu bisa, tolong kenalkan seseorang kepadaku. Baik. Jika Anda mempercayai saya dapat merekomendasikan seseorang untuk Anda. Siapa? Tanya dokter itu. Aku, jawab Fang Qiyu. Dokter tertegun sejenak, dan kemudian segera bertanya, kamu benar-benar bisa melakukan itu? Iya. Fang Qiyu berkata dengan pasti. Dia telah melakukannya sebelumnya dan dia bahkan tidak membuat terobosan dalam kekuatan mentalnya pada saat itu. Sekarang setelah kekuatan mentalnya telah mencapai tingkat tertentu, dia benar-benar yakin tentang tulang. Oke, aku akan menjemputmu, kata dokter. Tidak perlu, kata Fang Qiyu, menggelengkan kepalanya. Buang-buang waktu menunggu kamu menjemputku. Berikan aku alamatnya, dan aku akan pergi ke sana sekarang. Rumah sakit ibu kota, lantai 6, ortopedi. Aku akan menemuimu di sini, kata dokter. Baik. Fang Qiyu mengangguk sekaligus. Rumah sakit ibu kota. Itu rumah sakit yang mereka temui di pagi hari.
Kemudian Fang Qiyu meraih barang-barangnya dan meninggalkan kamar. Dia menemukan Jiang Miaoyu di pintu. Setelah mengetahui apa yang akan dia lakukan, Jiang Miaoyu memutuskan untuk pergi bersama Fang Qiyu. Jarak antara hotel dan rumah sakit tidak begitu jauh. Tidak ada kemacetan lalu lintas, jadi mereka tiba di rumah sakit setelah naik taksi selama 15 menit. Mereka segera pergi ke lantai 6. Tidak lama setelah mereka keluar dari lift, mereka melihat dokter mondar-mandir dengan cemas di depan lift. Anda di sini, dokter segera menyapa Fang Qiyu ketika dia melihatnya dan membuka mulutnya. Oh, saya lupa memperkenalkan diri saya sebelumnya. Saya Li San. Ayo pergi dan saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Fang Qiyu mengangguk, bertanya, kamu terlihat sangat khawatir. Apakah pasien itu saudara Anda? Ini ayahku. Li San mengangguk dan berkata, dia tidak sengaja mematahkan kakinya ketika dia turun di sore hari. Dia lebih dari 60 sekarang. Dan dia memiliki acara penting untuk dihadiri minggu depan. Ini bukan waktu yang tepat untuk operasi. Saat dia berbicara, Li San membawa Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu ke ruang konsultasi. Di ruang ujian, seorang lelaki tua yang ramah sedang berbaring di tempat tidur rumah sakit. Kakinya patah, tapi dia tidak terlihat sakit. Namun, begitu Fang Qiyu memasuki pintu, pria tua itu menatapnya dengan hati-hati dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah menatapnya sebentar, pria tua itu bertanya, Li San, apakah ini dokter pengobatan Cina yang kuat yang Anda temukan untuk saya? Jelas ada keraguan dalam kata-katanya. Saya belum tahu tentang keterampilan tulangnya, tapi saya cukup yakin dia dokter yang luar biasa, kata Li San. Haha. Pria tua itu tertawa dan berkata, kamu adalah dokter pengobatan Tiongkok pertama yang Li San perhatikan. Tampaknya pengobatan Tiongkok memiliki masa depan yang cerah. Ayo, anak muda, tunjukkan padaku apa yang kamu dapat. Fang Qiyu mengangguk, melangkah maju, dan mulai memeriksa pria tua itu. Kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan mentalnya. Dia menggunakan sentuhan absolut ketika dia menyentuh kaki lelaki tua itu, dan gejala-gejalanya muncul di benaknya. Itu memang patah tulang. Namun, cederanya tidak begitu parah dalam hal fraktur kominutif. Kakinya patah di 4 tempat. Dan beberapa tempat terkilir. Jika Anda ingin mengatur tulang, Anda mungkin perlu anestesi. Meskipun cedera Anda tidak begitu parah, akan sangat menyakitkan untuk diobati dengan teknik tulang, kata Fang Qiyu. Tidak dibutuhkan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Li San. Nak, bawakan aku jarumnya. Li San bergegas memberinya jarum. Mengambil jarum, orang tua itu menusuk jarum di kakinya 2 kali. Baiklah. Lalu pria tua itu tersenyum pada Fang Qiyu dan berkata, anak muda, kamu bisa mulai. Fang Qiyu kagum. Dia tidak mengerti, karena orang tua itu tidak menembus ke titik akupuntur. Bisakah dia benar-benar menghentikan rasa sakit dengan melakukan ini? Meskipun dia bingung, Fang Qiyu tidak bertanya. Dia berjalan maju dan mulai membuat tulang. Dengan menggunakan teknik yang terampil untuk mengatur tulang kaki utama, Fang Qiyu mulai menyalurkan ki internal untuk menyatukan tulang yang patah. Karena patah tulang lelaki tua itu tidak terlalu serius, dia tidak memiliki terlalu banyak tulang yang patah. Demi keselamatan, Fang Qiyu tidak menggunakan kekuatan mentalnya tetapi langsung menggunakan ki internal. Sementara Fang Qiyu sedang mengobati, pria tua itu sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Sebagai gantinya, dia terus tersenyum dan mengangguk pada Fang Qiyu saat dia merawat. Fang Qiyu terkejut dengan reaksinya. Segera, Fang Qiyu menyelesaikan tulangnya. Dia terus menggunakan ki internal untuk membantu orang tua itu pulih dan meringankan rasa sakit karena mengunyah. Baiklah. Fang Qiyu menyelesaikan semua pekerjaannya. Pria tua itu mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, anak muda, apakah ada cara agar Anda dapat menyembuhkan tulang kaki saya dengan cepat, seperti plester? Fang Qiyu tiba-tiba memikirkan metode penyembuhan tulang yang dicatat dalam teori pengaturan tulang. Dia telah membuat prestasi kecil dalam hal kekuatan mental. Mungkin dia bisa mencoba. Memikirkan hal ini, Fang Qiyu segera mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di atas tulang patah pria tua itu. Menggunakan kekuatan mentalnya, dia segera melihat di dalam kaki pria tua itu. Menatap fraktur pada tulang kaki, Fang Qiyu mulai menyalurkan kekuatan mentalnya. Sembuhkan, dia mengulangi untuk dirinya sendiri. Saat Fang Qiyu memfokuskan seluruh energinya pada tulang orang tua yang patah itu, penyembuhan tulang orang tua itu benar-benar dipercepat. Fang Qiyu terkejut. Bahkan, dia berpikir bahwa hampir tidak mungkin menyembuhkan tulang dengan kekuatan mental. Tapi sekarang dia benar-benar melakukannya sendiri. Meskipun tulang tidak sepenuhnya pulih, Fang Qiyu memang melihat harapan. Sementara itu, Fang Qiyu melanjutkan perawatannya.
10 menit kemudian, kekuatan mental Fang Qiu secara bertahap habis karena dia tidak berani terganggu. Mengambil napas dalam-dalam, dia berhenti. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia tidak bisa menyembuhkan patah tulang lelaki tua itu sekaligus. Tapi itu tidak akan lama sebelum dia melakukannya. Dalam hal ini, akan diperlukan 10 hari lagi untuk tulang sepenuhnya pulih, kata Fang Qiu. Ketika itu keluar, Li San terkejut. Pria tua di tempat tidur itu bahkan lebih terkejut. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin membawa ayah saya untuk menjalani pemeriksaan medis, kata Li San. Tentu saja. Fang Qiu mengangguk. Li San kemudian langsung meminta perawat untuk membawa ayahnya ke ruang ronsen. Setelah beberapa saat, perawat mendorong pria tua itu kembali. Bagus sekali, anak muda, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih. Begitu pria tua itu kembali ke kamar, dia segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Fang Qiu. Dia mengucapkan terima kasih beberapa kali sebelum dia berbicara, saya terkesan. Setiap generasi selalu lebih kuat dari generasi terakhir. Tidak semuanya. Fang Qiu menjawab dengan rendah hati, setidaknya saya tidak tahu hal-hal yang Anda mampu, seperti cara untuk meringankan rasa sakit yang baru saja Anda lakukan. Kamu ingin belajar itu? Pria tua itu bertanya, tersenyum. Iya. Fang Qiu mengangguk langsung. Kamu tidak bisa mempelajari ini kecuali kamu memiliki tangan yang kuat. Ayah saya bisa melakukannya karena dia berlatih kungfu, kata Li San, mengerutkan bibirnya. Saya memiliki tangan yang kuat juga, kata Fang Qiu. Mendengar apa yang dia katakan, pria tua yang telah kembali ke tempat tidurnya mengambil sebuah apel dari meja samping tempat tidur dan mencengkeramnya. Kacau. Apel hancur. Kamu harus memiliki kekuatan semacam ini, kata pria tua itu. Fang Qiu tersenyum, naik mengambil apel, dan langsung menggenggamnya dengan tangan. Kacau. Apel juga hancur. Menarik, pria tua itu membeku untuk sementara waktu. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, datanglah besok, dan aku akan mengajarimu. Terima kasih. Fang Qiu mengangguk, tahu bahwa pria tua itu perlu istirahat. Jadi dia berkata, tolong istirahat yang baik. Saya mungkin harus pergi.